warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, saya akan mengabsen kalian dulu. Muhammad Fatahila, Hadir, Bu. Yuhi Anandita, Hadir, Bu. Yusuf. Hadir, Bu. Nah, pada pertemuan pertama di kelas 11 ini, maka materi pertama yang akan kita bahas adalah sel. Sebelum kita membahas sel, saya akan bertanya pada kalian, pernah nggak kalian itu melihat iklan produk kecantikan? Nah, ketika suatu produk itu ingin membuktikan bahwasanya memang dia itu berkualitas untuk memutihkan, pasti dia itu akan menampilkan dia seperti gambar kulit. Nah, kulit itu pasti bentuknya dia tidak mulus tetapi kotak-kotak. Nah, kalian pernah melihatnya kan? Jadi ketika kalian perhatikan, itu kotak-kotak itu merupakan sel. Satu kotak itu bisa kita sebut dengan satu sel. Jadi sel itu merupakan unit terkecil penyusun organ tubuh pada organisme. Setiap makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia, itu terdiri dari beberapa sel. Sel itu dia terbagi atas dua jenis. Yang pertama, uniseluler. Uniseluler ini biasanya terdapat pada bakteri. Bakteri itu kan seperti yang kita ketahui ukurannya sangat kecil, bahkan tidak bisa dilihat dengan mata biasa melainkan melalui mikroskop. Nah, satu bakteri itu merupakan satu sel. Sedangkan yang kedua itu merupakan multiseluler. Nah, multiseluler ini seperti kita, manusia, tumbuhan maupun hewan. Multiseluler itu bisa diartikan dengan jumlah sel yang banyak. Dia tidak terdiri dari satu, melainkan lebih dari satu, bahkan bisa sampai ribuan atau jutaan. Setelah ini saya akan membagikan kelompok pada kalian. Tujuannya adalah supaya kalian itu bisa lebih mandiri dan lebih kritis dalam menerima informasi dari materi yang kalian pelajari. Saya akan memberikan lembar soal kepada masing-masing kelompok. Lembar soal itu terdiri dari beberapa soal yang harus kalian diskusikan dan kalian pecahkan masalahnya. Saya akan memberikan kalian waktu 30 menit. Setelah 30 menit, maka saya akan random kelompok siapa yang akan maju dan menjelaskan hasil diskusinya. Baiklah, sudah 30 menit saya beri waktu. Saya akan mengacak salah satu kelompok dari kalian. Saya memilih kelompok Muhammad Fatahila untuk menjelaskan hasil diskusinya. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari diskusi kami, yaitu adalah sel terbagi atas prokaryotik dan eukaryotik. Prokaryotik berarti tidak ada inti, sedangkan eukaryotik merupakan kelompok sel yang sudah mempunyai membran inti nukleus yang jelas. Perbedaan sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki. Sel terdiri dari komponen. Yang pertama, membran sel, sitoplasma, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, ribosom, vakuola, nukleus, mitokondria, plastida, dan sentrosom. Nah, terima kasih kepada kelompok Muhammad Fatahila yang telah menjelaskan hasil diskusinya. Setelah panjang lebar, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi kita? Saya, Bu. Baiklah, terima kasih kepada saudara Yusuf. Silakan sebutkan apa yang ingin ditanyakan. Ya. Pertanyaannya, ada nggak sih perbedaan antara sel hewan dan juga sel tumbuhan? Nah, sel tumbuhan dan sel hewan itu tentu memiliki beberapa perbedaan. Di sini ada tidak yang mencarinya dan yang bisa menyebutkan apa saja perbedaan dari sel tumbuhan dengan sel hewan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yusuf. Jadi perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan yaitu pada sel tumbuhan vakuolanya besar, sedangkan untuk sel hewan vakuolanya kecil.
Dan untuk ukuran sel pada sel tumbuhan itu besar dan untuk sel hewan itu kecil. Pada sel tumbuhan ada dinding sel, sedangkan pada sel hewan tidak ada dinding sel. Dan pada sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sedangkan untuk sel hewan ada lisosom. Terima kasih kepada jawaban yang telah diberikan Yuhi. Jadi, kesimpulan dari diskusi kita hari ini, kita mengetahui bahwa sel itu merupakan unit terkecil penyusun dari organisme. Jadi sel itu berperan penting di kehidupan kita karena tubuh kita sendiri pun itu terdiri dari miliaran sel. Nah, di sini saya akan memperjelaskan lagi bagaimana kalian bisa menggambarkan sel itu dari kehidupan sehari-hari kalian. Bisa kalian bayangkan, sel itu kita ibaratkan seperti satu mangkuk mie ayam. Nah, sel itu kan komponennya itu banyak sekali. Di dalam suatu mangkuk mie ayam, itu pun komponennya juga banyak. Bisa kita ibaratkan seperti ini. Telur pada mie ayam bisa kita ibaratkan sebagai nukleus. Nah, telur itu kan dalamnya pasti ada kuning telurnya. Kuning telur itu bisa kita ibaratkan sebagai nukleus. Sedangkan mie yang ada pada mie ayam itu bisa kita ibaratkan sebagai retikulum endoplasma. Lalu kita bisa mengibaratkan kuahnya itu sebagai sitoplasma, sedangkan mangkuknya itu bisa kita ibaratkan sebagai membran sel. Kemudian sini saya akan memberi kalian waktu untuk berpikir. Coba kalian pikirkan sebuah benda yang bisa kalian bayangkan bahwa itu adalah sebuah sel dengan struktur dan komponennya itu harus jelas dan bisa kalian bayangkan dengan mudah. Nah, adakah yang ingin menjawab? Bu, saya akan mengemukakan tentang contoh sel dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengibaratkan seperti sepeda motor, di mana rangka kereta itu diibaratkan sebagai membran sel, bensin sebagai sitoplasma, kabel sebagai retikulum endoplasma, mesin sebagai inti, rantai sebagai badan Golgi, oli sebagai vakuola, dan tombol sebagai mitokondri. Terima kasih kepada Saudara Yusuf karena telah memberikan penjelasan. Nah, seperti itulah kita dalam kehidupan sehari-hari kita bisa membandingkan apa saja yang sesuai dengan imajinasi kita. Hal ini bisa kita lakukan agar kita tuh lebih mudah mengingat suatu materi. Kita tuh bisa lebih mudah mengingat suatu sel dengan kebiasaan kita. Baiklah, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Untuk minggu selanjutnya saya akan memberikan kalian tugas. Bisa kalian cari tentang sel hewan dengan sel tumbuhan. Setelah itu, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.